Halo teman-teman Natal Indonesia. Kali ini kita menemui sebuah kasus pada darah vena dengan antikoagulan EDTA, seorang pasien yang mana darahnya ini mengalami penggumpalan atau aglutinasi, ya tepatnya penggumpalan lah satu sama lain, dan gumpalannya kasar, mirip dengan pemeriksaan golongan darah positif 3 sampai positif 4. Gumpalannya bulir-bulir halus sampai bulir-bulir kasar, tergantung nanti suhunya. Nah, ini pada saat darah diambil dari pasien itu mungkin secara mikroskopik sudah menggumpal tapi tidak kelihatan, tapi begitu makroskopik lama-kelamaan darahnya itu dingin, suhunya dari 37 turun menuju 30 bahkan 25, maka akan terlihat lebih besar. Mungkin ini kasusnya, dugaan saya pada aglutinin cold agglutinin disease. Cold agglutinin disease. Nah, kita bisa melihat ini dia mulai menggumpal. Nah, ini gumpalannya. Kita bisa melihat gumpalannya kan kasar segitu, positif 3 ini kalau di golongan darah ini. Nah, gumpal, berbulir-bulir seperti palpi oren. Nah, apabila ketemu ini susah sekali kita melakukan upayanya untuk supaya bisa diperiksa dengan hematologi analiser atau hematologi manual. Karena apa? Tidak akan ketemu. Hemoglobin pasti dapat. Yang penting aman dulu hemoglobinnya, leukosit juga aman, trombosit mungkin aman, tapi hematokrit yang bermasalah dengan eritrosit, teman-teman. Nah, saya baca literaturnya bahwa nanti katanya darah itu dihangatkan dulu karena cold agglutinin dijadikan warm, suhu 37 selama 30 derajat Celcius. Nanti katanya memisah lagi selnya, lalu ukur pakai hematologi analyzer dalam kondisi hangat-hangat suhu badan 37. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman, saya bolak-balik, ternyata memang gumpalannya nyata. Itu kemarin pada saat ngukur, heran juga, HB bagi 3, HB kali 3 tidak sesuai. Nah, ini nanti kita bahas di hasil labnya. Ini karena saya review dulu wujud dari darahnya secara makroskopis. Nah, ini hasil darahnya, coba lihat teman-teman. Hasil hematologi analyzer ini kebetulan menggunakan 3 div dari alat Sysmex. Nah, itu bisa lihat, kita lihat hemoglobinnya 9,5 dikali 3, hematokritnya 3,1. Seharusnya kan 29, mungkin sekitar 29-28. Sementara RBC 9,5 bagi 3 harusnya 3 juta. Ini tidak, 0,27 juta atau 270.000 saja. Jauh sekali kan teman-teman. Nah, ini perlu dicurigai teman-teman. Lalu kita bisa nanti melihat lagi, nanti saya coba dengan 5 div, ternyata tidak ada perbedaan, sama juga. HB bagi 3, HB kali 3 sangat jauh presumtifnya atau istilahnya estimasinya. Nah, ini kita melihat di histogramnya, nanti kita lihat RBC histogram di ujungnya itu ada kenaikan teman-teman, dan di awalnya juga ada kenaikan. Berarti ini penanda bahwa ada abnormalitas sel dan variasi selnya bervariasi. Nah, ini kita bisa melihat lagi, kita kembalikan yang 3 dip, nanti kita geser lagi ke 5 dip. Untuk platelet tidak begitu ada kendala dengan WBC, tapi di sini masalahnya di RBC. HB-nya 9,5 teman-teman. 9,5 kali 3 harusnya 29-an atau 28. Ini 3,5%. 9,5 dibagi 3 harusnya 3 juta, ini 0,27. Jadi alat Sysmex yang 3 dip dengan alat Sysmex yang 5 dip sama keluar hasilnya, tidak ada perbedaan. Dan itu kacaunya nanti di MCP, MCH, MCHC juga kacau, tinggi dia. Nah, jadi yang jeli kita harus melihat di ekor dari RBC ini, ada kenaikan di ekornya, di ujung akhirnya. Itu menandakan adanya sel yang beraglutinasi
aglutinasi membentuk suatu massa. Itu kira-kira teman-teman. Di awal dari RBC juga ada itu. Selnya kecil-kecil, entah selnya hancur atau fragmen, ditemukan juga. Dari sini nanti kita bisa melakukan analisis lagi. Lalu nanti akan saya coba kemarin saya coba melakukan menghangatkan darah tadi. Opsi pertama. Opsi kedua nanti saya mencoba dengan melakukan pengambilan spesimen ulang dalam kurun waktu 1 sampai 2 menit langsung ke alat hematologi analyzer. Begitu dimasukkan, kirim penemotope, langsung diperiksa. Sementara data pasien sudah disiapkan di hematologi analyzer, sudah siap, jadi tinggal celup saja ke alat. Untuk menghindari timing waktu yang terlalu lama karena mungkin penurunan suhu tadi. Saya coba kalau memang pada saat suhunya masih suhu tubuh pasien 37 derajat Celcius masih tinggi, mengalami aglutinasi di hematologi analyzer dengan kesalahan dari HB eritrosit dengan hematokrit, berarti memang dari awal dari sel pasien tadi memang mengalami aglutinasi tapi secara mikroskopik bukan makroskopik. Nah, itu nanti saya buat hapusannya kita analisa nanti di akhir video. Nanti teman-teman kalau mau melihat, saya sudah menggabungkan beberapa videonya ini, dipotong-potong kemudian digabungkan. Ini hasil keduanya dari 5 div dengan 3 div. Oke teman-teman. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan lagi di sini, jangan lantas bingung dengan hasil ini, tapi harus cek dan recheck dengan minta bantu dengan Google untuk melakukan studi pustaka. Apa itu cold agglutinin? Kemudian saya merujuk lagi ke Sysmex VOCT, ada Sysmex VOCT hematologi analyzer. Itu ada studi kasusnya bahwa memang ini kemungkinan katanya adalah cold agglutinin disease, penyakit dengan adanya agglutinin yang dalam kondisi dingin dia. Kemudian kita pindah lagi. Nah, ini adalah darah yang dibekukan untuk membentuk serum dari tabung merah yang mana terjadi hiperbilirubinemia. Berarti memang pasien ini adalah hemolisis, anemia hemolitik. Tadi HB-nya 9,5 kan, berarti dia mungkin anggaplah dia dari HB 12 turun ke 9,5 atau mungkin 14 ke 9,5. Ini anemia hemolitik dengan produksi bilirubin. Mungkin ini bilirubinnya yang indirect mungkin yang tinggi karena tipe on conjugate yang banyak diproduksi akibat pemecahan hemoglobin yang berlebihan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga harus menganalisa ke kimia klinik dengan hematologi hubungannya termasuk masalah hiperbilirubinemia pada pasien. Walaupun nanti juga ini kemungkinan bilirubin directnya juga akan naik, tapi mungkin indirectnya jauh lebih tinggi karena anemia hemolitik. Tipe unconjugate dari bilirubin. Nah, ini saya ngambil comot di file saya di hematologi analyzer histogram, mempelajari histogram. Cold agglutinin bersesuaian tadi dengan yang awal tadi kita bahas di 5 div, yang mana cold agglutinin itu dia akan naik. Jadi di akhir itu dia tidak turun mendadak ke 0, tapi dia ada naik terus, flat, maksudnya bukan terus naik, flat sampai akhir. Ini penanda sebagai cold agglutinin. Adanya agglutinasi eritrosit dalam kondisi dingin di bawah suhu tubuh 37 derajat Celcius. Nah, ini saya buka lagi studi kasus mengenai cold agglutinin. Memang ada kesesuaian, yang mana pada lingkaran biru itu terlihat bahwa di akhir grafik histogram itu ada naik rendah, tapi sampai akhir masih ada. Upayanya katanya setelah diinkubasi 30 menit 37 derajat Celcius, diukur kembali maka normal katanya. Diolah hapusan darah, ini ada perbandingan hapusan darah yang cold agglutinin dengan yang telah dihangatkan. Di sini kita bisa melihat
RBC, hematokrit, MCP, MCHC itu berukuran besar, upper secondary yang di peak akhir. Nanti hapusan darah kita lihat di dalam darah pasien ini ada cold agglutinin yang akan mengagglutinasikan RBC dalam kondisi di bawah suhu tubuh. Menurut literatur. Nanti kita lihat hasilnya apakah memang bisa. Saya kemarin mencoba menghangatkannya itu sampai cukup lama loh di dalam suhu inkubator. Bahkan kemarin saya naikkan sedikit dari bukan 37 lagi supaya terlihat lebih puas gitu, karena mungkin kebetulan inkubator saya ini ada gangguan, suhunya kurang stabil, jadi lebih baik naikkan sedikit dibandingkan nanti kalau misalnya ternyata realnya 36 ternyata realnya 36 kita setting 37. Nah, ini teman-teman bisa melihat perbedaannya sebelum dan sesudah dihangatkan. Ada yang paling atas itu di incubation di inkubator. Nah, itu akan grafik histogramnya berbeda teman-teman, sebelum dan sesudah, dan hapusan darahnya pun berbeda, menggumpal-gumpal dengan yang terpisah satu-satu. Ini teman-teman, kalau kasus seperti ini ketemu, ya silakan lakukan prosedur seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa juga melihatnya nanti di ada PDF dari Sismek mengenai mempelajari histogram dari VOCT hematologi analyzer 3 div. Nah, ini oke, sekarang teman-teman dari melihat yang ini nanti kita mencoba membuat darah tadi kita inkubasi. Tahapannya setelah ini nih. Setelah kita melihat di teori 4 point, inkubasi. Setelah diinkubasi, dikocok-kocok, kelihatan terpisah, ukur dengan hematologi analyzer. Nanti kita buktikan hasilnya. Jadi hasil pertama, hasil diinkubasi 37 dan hasil diambil ulang pada pasien yang darahnya fresh. Nah, ini saya masukkan di dalam wadah. Lalu dari darah tadi kita kocok. Terpisah kan? Nah, terpisah berarti dalam suhu 37 derajat Celcius dia terpisah secara makroskopis. Tidak terlihatan secara mikroskopis berupa hapusan darah. Tidak terlihat. Nah, tidak ada lihat bulir-bulirnya kan, awal tadi berbulir-bulir agglutinasinya. Nah, dari ini lalu saya ukur. Nah, setelah ukur didinginkan lagi, berbulir-bulir lagi. Jadi panaskan, melepas, dinginkan, bulir-bulir agglutinasinya atau gumpalannya. Nah, ini kita kocok lagi, kocok bolak-balik. Ternyata memang seperti itu. Dan dan kemarin saya diamkan setelah 2 jam, akhirnya gumpalannya menyatu membulat seperti kayak darah beku. Agak menjadi kayak besar gumpalannya. Dalam kondisi tabungnya itu berdiri, dia membentuk gumpalan besar. Ya, walaupun gumpalannya beda dengan gumpalan dari darah beku yang tidak bisa dihancurkan. Kalau ini bisa kita hancurkan lagi, kita goyang-goyang, gumpalannya tadi terhambur walaupun agak-agak lambat. Jadi model kayak meleleh seperti coklat itu anunya. Kita goyang-goyangnya itu agak lambat. Secara makroskopis gumpalan dari agglutinasi eritrosit ini. Saya juga tidak tahu persis penyakit apa dari pasien ini. Nah, ini saya olah hapusan darah dari darah yang kita ngambil orang yang fresh dari pasien, yang mana tadi saya memeriksa dengan hematologi analyzer tidak jauh berbeda, teman-teman. Aneh juga kan? Kurang lebih 1-2 menit saya ngambil pengambilan sampling oleh teman, langsung saya celup dalam kurun waktu supaya jangan suhunya tuh turun. Ternyata memang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, teman-teman. Ini hapusan darahnya kayak sejenis, ada kayak gumpalan-gumpalan, itu tidak homogen. Lihat di dekat ekor, sebelum ekor. Nah, ini adalah gambaran setelah diwarnai dengan pewarnaan rek. Tampak eritrosit saling menyatu.
gumpalan-gumpalan aglutinasi. Ya, ada mirip-mirip dengan aglutinasi golongan darah yang kita periksa di mikroskopik. Mungkin juga pada kita pada saat melakukan crossmatch yang positif seperti ini mirip-miripnya. Nah, mirip-miripnya gumpalannya. Oh, positif 1, 2, 3, 4. Yang penting ada gumpalan ini. Kebetulan gumpalannya ini sudah mendekati di positif 3, mungkin 4. Kita geser lagi ke bagiannya agak tipis. Nah, dari sini teman-teman kita bisa menyimpulkan ini memang permasalahan itu dari darah pasien. Pasiennya ini nanti kemungkinan kalau seandainya ditransfusi darah, mungkin diberi sel O dalam bentuk PRC. Kenapa PRC? Karena yang diperlukan adalah eritrosit saja untuk sebuah transfusi. Bila ditransfusi, bila tidak ya tidak masalah. Sel O tidak memiliki aglutinogen A dan aglutinogen B, jadi aman. Nah, itu teman-teman. Ini kita lihat lagi, geser ke arah yang lebih tipis lagi. Saya cari yang lebih tipis, pilih yang ketebal. Ternyata memang dominan semuanya aglutinasi sel eritrositnya. Nah, demikian ini kasus yang saya hadapi pada pasien dengan darahnya mengalami aglutinasi. Kalau teman-teman tahu mengenai kasus ini, bisa komentar di kolom komentar. Apa sih kasus sebenarnya? Saya keterbatasan juga mengenai keilmuan. Jadi teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat saya share di bidang ilmu laboratorium medik. Sampai jumpa. Bye.